Oke sahabat sosial, dalam rangka optimalisasi penyaluran BPNT 200.000 bagi sahabat sosial yang belum cair, Kementerian Sosial sudah mengeluarkan juknis baru. Aturan yang mungkin ini adalah solusi bagi sahabat sosial yang bantuannya belum masuk-masuk, belum cair-cair. Nah, simak videonya baik-baik agar kalian tidak gagal paham. Assalamualaikum sahabat sosial, bagaimana kabar? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, dan pastinya segala urusan dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabat sosial, untuk kalian yang baru gabung, perkenalkan saya Nurham Sadik. Saya merupakan salah satu SDM program Keluarga Harapan Kementerian Sosial. Saya juga aktif berbagi informasi melalui kanal YouTube ini untuk berbagi informasi terbaru terkait tentang bantuan sosial. Makanya untuk kamu yang bingung cara dapat informasi tentang bansos, sekarang tak perlu khawatir karena channel ini sudah lengkap membahas tentang bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT UMKM, KIP hingga KIP kuliah itu sudah kita bahas lengkap pada channel ini. Pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe pada channel ini dan menyalakan semua tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi. Jika sahabat sosial suka informasinya, pastikan kalian sudah mengklik tombol like-nya karena semakin banyak like, semakin semangat pula kita mengupload video-video baru setiap harinya. Oke sahabat sosial, seperti yang saya sampaikan tadinya, kalau Kementerian Sosial ini sudah menggodok aturan baru tentang bantuan BPNT 200.000. Jadi sahabat sosial, jika semula bantuan pangan non tunai senilai 110.000, terus bertambah lagi 150.000 ini. Nah di masa pandemi ini bantuan tersebut sudah menjadi Rp200.000. Namun sahabat sosial, bantuan ini tentunya tidak boleh dibelanjakan sembarangan karena dalam aturan atau juknis BPNT, bantuan sahabat sosial wajib dibelanjakan sesuai aturan yang berlaku. Kalau kemarin sahabat sosial membelanjakan bantuan ini untuk beras dan telur, sekarang bantuan ini harus dibelanjakan untuk komoditas lainnya seperti kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin atau mineral, dengan tujuan bantuan ini bisa memberi akses kepada sahabat sosial untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Karena seperti yang kita ketahui bersama sahabat sosial, bantuan BPNT ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran beban belanja sahabat sosial yang mungkin kemarin sedikit kesulitan untuk belanja kebutuhan pangan, kebutuhan dapur gizi anaknya. Nah, bantuan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar sahabat sosial. Nah, makanya yang bantuannya belum cair-cair, masih terkendala, Kementerian Sosial sudah menggodok untuk mencarikan solusi kepada sahabat sosial dengan mencairkan bantuan tersebut dengan bantuan yang berbentuk tunai atau cash. Oke sahabat sosial, pada dasarnya bantuan pangan non tunai atau BPNT itu harus disalurkan melalui bank penyalur yang sudah bekerja sama dengan pemerintah, yakni Himbara seperti BRI, Mandiri, Bank BNI, maupun Bank BTN. Namun setelah adanya pemadanan data KPM Keluarga Penerima Manfaat BPNT oleh Pusdatin, ditemukan beberapa data penerima yang tidak dapat diproses oleh bank penyalur, sehingga bantuan pangan non tunai untuk sahabat sosial itu tidak bisa disalurkan. Nah, terus bagaimana nasib sahabat sosial ini yang terkena dampak dari perbaikan data ini? Kementerian Sosial sudah mengeluarkan aturan baru, solusi yang mungkin sahabat sosial tunggu-tunggu, yakni bantuan BPNT akan disalurkan langsung melalui pos penyalur ke rumah sahabat sosial. Nah, kabar baiknya ini akan disalurkan berbentuk tunai dengan nominal bantuan Rp200.000. Nah, sekarang pertanyaan sahabat sosial mungkin, daerah mana saja yang akan menerima BPNT berbentuk cash tunai ini? Jika kita melihat juknis tentang penyaluran bantuan program sembako
melalui pos penyalur ini itu mengcover 34 provinsi. Artinya semua daerah yang ada di Indonesia itu akan tersalurkan. Adapun sumber datanya adalah keluarga penerima manfaat yang sembakonya tidak bisa disalurkan oleh bank penyalur dan data pemerlu layanan kesejahteraan sosial. Adapun data KPM yang tidak bisa disalurkan oleh bank penyalur itu bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola langsung oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Nah, sekarang kita bahas masalah kriterianya sahabat sosial. Nah, pasti banyak dari sahabat sosial yang mempertanyakan untuk masalah ini. Nah, dalam juknis disebutkan kalau kriteria keluarga penerima manfaat merupakan data keluarga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk cek dan mengetahui data terpadu kesejahteraan sosial bisa cek video saya yang di sini. Nah, nantinya sahabat sosial supaya lebih paham. Nah, kita lanjut. Dalam penyaluran bantuan program sembako ini itu ditentukan satu nama anggota keluarga dalam KPM yang ditentukan sebagai pihak yang mewakili keluarga dan tercantum dalam kartu keluarga milik KPM. Nah, keluarga yang terdaftar tersebut ini harus memiliki nomor induk kependudukan yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, punya nomor kartu keluarga, serta memiliki nomor handphone yang bisa dihubungi nantinya. Itu kalau punya. Selanjutnya kita bahas jadwal penyalurannya. Nah, sahabat sosial, kalau sahabat sosial sudah mengikuti channel ini, pastinya sudah mengetahui bahwa kalau bantuan program sembako ini itu memiliki nominal bantuan senilai Rp200.000 dan disalurkan setiap bulannya, sahabat sosial. Ingat, disalurkan per bulannya untuk dibelanjakan kebutuhan pangan dan gizi sahabat sosial. Nah, untuk selanjutnya sekarang saya mau bahas masalah mekanisme penyalurannya. Ini tolong dicatat, silahkan disimak baik-baik karena ini berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Kalau mekanisme penyalurannya itu dilakukan dengan pencairan dana bantuan program sembako melalui pembayaran langsung. Jadi kalau BPNT selama ini itu dicairkan ditransfer, ini langsung dibayar sahabat sosial. Jadi nantinya bantuan ini dengan metode pembayaran langsung. Pertama, pemerintah akan menyalurkan dari kas negara ke rekening penyalur, kemudian penyalur memberikan uang tunai ke keluarga penerima manfaat yang dimana ini diutamakan langsung ke alamat sahabat sosial. Bagaimana? Nah, sahabat sosial perlu ketahui juga, jadi nantinya ada dua metode yang digunakan. Apakah bantuan ini nantinya disalurkan langsung ke alamat sahabat sosial, atau mungkin ini pembayarannya berbasis komunitas. Komunitas ini entah maksudnya apa, namun sejauh yang saya pahami ini akan ada tempat khusus teman-teman sahabat sosial dikumpulkan untuk pencairan bantuannya. Apakah itu di kantor lurah atau mungkin tetap di warung yang sudah ditunjuk. Nah, sahabat sosial, nantinya pada saat melakukan pencairan bantuan atau setiap melakukan penyaluran, sahabat sosial nantinya akan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak setiap kali melakukan pencairan. Jadi ini setiap bulan akan ada tanda tangan. Ini untuk memastikan kepada sahabat sosial bahwa sahabat sosial memang membelanjakan bantuannya sesuai peruntukannya, yaitu memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin ataupun mineral. Oke sahabat sosial, itu saja informasi terkait tentang bantuan program sembako ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab seperti ini. Oke sahabat sosial, di video saya sebelumnya terkait tentang jadwal pencairan PKH diperbanyak, banyak penerima baru. Jadi ini sekitar ada beberapa pertanyaan dari sahabat sosial terkait tentang sahabat sosial yang sudah melakukan validasi dan belum mendapatkan undangan. Ini misalnya dari Amruddin Lahagu. Jadi kita random saja jawabannya, pertanyaannya. Jadi saya sudah divalidasi di bulan Januari tapi belum ada info kalau saya lulus Kak, apakah masih ada harapan? Jadi sahabat sosial yang jelas kalau sahabat sosial memenuhi kriteria termasuk keluarga prasejahtera atau keluarga kurang mampu, punya kriteria-kriteria yang dipersyaratkan di PKH, tunggu saja informasinya. Jadi ini tidak
secara langsung semuanya otomatis langsung tersalurkan. Jadi seperti yang saya di wilayah dampingan saya, dari 80 yang saya validasi ini baru sekitar 50% yang keluar. Selanjutnya dari Yanti Lisnawati Official. Maaf Kak, mau nanya yang tadinya dapat BPNT kok tiba-tiba BPNT saya dari bulan Maret sampai sekarang masih sungnya. Nah, lagi-lagi ini saya ingin sampaikan, jadi memang ada beberapa kasus di daerah, di beberapa daerah termasuk di wilayah dampingan saya juga, banyak penerima PKH yang tiba-tiba bantuannya itu tidak cair di bulan Maret. Nah, ini karena lagi-lagi kami sampaikan bahwa sejak Januari, Februari hingga Maret itu ada pemadanan data dalam Kementerian Sosial, di mana data-data sahabat sosial diperbaiki. Jadi yang memang datanya bermasalah, yang merasa datanya bermasalah, silahkan lapor dulu ke pendampingnya. Untuk masalah BPNT sahabat sosial itu bisa langsung laporkan ke pendamping TKSK supaya lebih cepat. Sekarang Ija Johan, saya PKH validasi di bulan Januari, saya masuk di termin 8, tapi saya belum punya KKS dan Butap. Kapan itu penyalurannya? Maksudnya kok sudah bisa tahu ini termin 8? Konfirmasi langsung sama pendamping, saya kurang paham maksudnya. Karena kenapa sudah bisa tahu ini sudah masuk di termin 8? Nah, ini juga ini dari Dian Puspitasari. Mas mau tanya, saya dulu dapat sembako COVID, sekarang saya lolos validasi PKH dan sudah cair. Alhamdulillah sudah cair. Selamat Ibu Dian Puspitasari. Saya dapat sembako COVID lagi tidak? Oh, ini bertanya, saya dapat sembako COVID lagi tidak Mas? Makasih. Nah, jadi sahabat sosial, bantuan sembako COVID itu yang kemarin mungkin disalurkan oleh desa maupun kelurahan itu adalah bantuan khusus. Jadi bantuan khusus itu disalurkan untuk keluarga yang memang tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Artinya kalau sahabat sosial Ibu Dian Puspitasari sudah mendapatkan PKH, berarti secara otomatis itu tidak akan mendapatkan bantuan sembako COVID lagi karena sudah mendapatkan PKH. Nah, seperti itu. Selanjutnya dari Pilsa Aulia Kamila. Saya sudah validasi bulan Januari 2021 di kecamatan dan langsung dapat kartu KKS plus Butap BRI. BPNT sudah cair dari Januari sampai dengan Juni. Di DTKS terdaftar BPNT. Apa artinya enggak lolos PKH ya Kak? Kalau yang hasil validasi kemarin, kalau memang bukan termasuk keluarga prasejahtera dan tidak memiliki kriteria, itu tidak akan lolos. Tapi kalau misalnya lolos dan termasuk kalau misalnya punya kriteria dan memang keluarga prasejahtera atau keluarga tidak mampu, itu insya Allah akan lolos. Makanya dikonfirmasi saja kembali ke para pendamping. Itu saja supaya videonya tidak terlalu lama. Yang punya pertanyaan silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar pada video ini supaya kita semakin sering untuk berinteraksi. Karena semakin banyak pertanyaan, saya semakin senang juga konten-konten apalagi atau masalah apalagi yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Nah, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, jangan lupa menyalakan tombol loncengnya. Untuk kalian yang suka informasi ini, pastikan sudah mengklik tombol like-nya atau menulis setidaknya menulis pertanyaan di kolom komentar. Itu saja. Sampai jumpa.